Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddini, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan kita masih dalam muqaddimah buku ini, tepatnya di halaman 8, di paragraf ketiga dari halaman ke-8 di muqaddimah ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Allah telah menyempurnakan agama Islam, dan Allah juga yang memelihara agamanya. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami juga yang memeliharanya. Beliau mengatakan maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara agama Islam adalah Al-Quran maupun As-Sunnah terpelihara, dan keduanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kenyataan yang tidak terbantahkan, bahwa keutuhan Al-Quran benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa berupaya mengubah isi Al-Quran. Bahkan hanya sedikit saja. Ketika kita mendapati ada seorang yang membaca sebuah surat, jangankan sampai berubah bacaannya, sekedar berubah hukum tajwidnya saja, kita langsung bisa dapati hal itu. Misalnya, harusnya dibaca dengan tasydid, iyyaka na'bud, dia tidak membacanya dengan tasydid, iyyaka na'bud. Itu baru hal yang sangat sederhana dan yang mungkin sulit untuk dideteksi bagi selain kalamullah. Apalagi kalau perubahan itu benar-benar signifikan. Satu ayat, satu halaman, satu surat, makin ketahuan lagi. Maka itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menepati janjinya. Allah memelihara agama ini lewat dijaganya keutuhan Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar redaksi ayatnya saja. Bahkan tafsiran-tafsirannya pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa sembarang orang menafsirkan ayat semaunya sendiri. Hingga nanti akan kita kenal ada upaya-upaya ta'wil. Ta'wil dalam artian tahrif, sarf, makna al-ayah, memalingkan makna ayat. Itu pun bisa diketahui kekeliruannya, penyimpangannya. Apalagi kalau yang diubah, kalau sampai yang diubah adalah redaksinya, adalah teksnya, pasti lebih mudah untuk diketahui. Maka tidak ada muslim pun di dunia ini yang bakal bisa terima ketika ada upaya dari sebagian orang yang ingin mengubah isi Al-Quran, pasti tidak akan terima dan tidak akan tinggal diam. Itu bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keutuhan agama ini lewat dijaganya Al-Quran oleh Allah. Dan bukan Al-Quran saja, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dijaga keutuhannya lewat adanya ilmu sanad atau periwayatan hadis. Sehingga
Tidak bisa sembarang orang berkata suatu hal yang sesuai dengan kepentingannya, hawa nafsunya, kebutuhannya. Kemudian setelah dia mengatakan pernyataannya itu, dia nisbatkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Demi keuntungan pribadinya, tidak akan bisa. Pasti akan diketahui. Kalaupun tidak oleh orang awam, akan diketahui oleh para ulama yang memang memiliki kapasitas untuk meneliti kesahihan sebuah ucapan, pernyataan yang diklaim sebagai sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah pernyataan itu pernah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Kalau bukan karena adanya ilmu sanad hadis, tentunya setelah pertolongan dari Allah, tentulah sembarangan orang akan berkata semaunya sendiri. Kemudian dia akan nisbatkan perkataannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya menipu kaum muslimin. Pada akhirnya menipu manusia. Dan upaya seperti itu masih ada. Ya, upaya seperti itu masih ada. Nanti di bulan Ramadan biasanya mulai bertebaran hadis-hadis palsu, ya. Diklaim sebagai sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di halaman ke-9, Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir rahimahullah berkata dalam kitabnya, konsekuensi daripada ayat ini adalah bahwa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap terpelihara dan sunnahnya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul ketat. Ulama-ulama kaum muslimin, dalam hal ini ulama ahli sunnah wal jamaah, benar-benar sangat selektif sekali di dalam menerima sebuah hal, perkataan, pernyataan yang diklaim itu merupakan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Orang ini bernama Bushair al-Adawi. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ala ibnu Abbas la ya'dhanu li hadithi wa la yanzuru ilaih. Bushair langsung berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namun Abdullah bin Abbas tidak berkenan untuk mendengarkan ucapan Bushair yang sedang menurut dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yanzuru ilaih, bahkan Ibnu Abbas tidak menoleh, melihat, tidak mempedulikan Bushair tersebut. Maka Bushair pun berkata kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ma li la araka tasma' li hadithi. Wahai Ibnu Abbas, mengapa Anda tidak mau mendengarkan hadis yang saya sedang bacakan? Uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Aku menyampaikan kepadamu hadis, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu tidak mau mendengarnya. Maka Ibnu Abbas berkata, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi'adhanina falamma rakiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh minan nas illa ma na'rif. Ibnu Abbas kemudian merespon pertanyaan Bushair tersebut, mengapa beliau tidak memperdulikannya. Dahulu kami ketika mendapati atau kedatangan seseorang yang menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandangan kami langsung tertuju kepadanya. Pendengaran kami langsung terfokus untuk bersiap mendengarkan apa yang akan dibacakannya. Namun, ketika manusia sudah mulai condong kepada kehidupan dunia, dan itu menjadi perhatian utama mereka, tidak lagi memperdulikan ilmu agama, la na'khudhu minan nas illa ma na'rif. Kami tidak lagi mengambil hadis dari orang-orang kecuali orang yang kami kenali.
Dan kami kenali di sini lebih spesifik lagi adalah apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum." Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu tidak saling bertanya, dari mana kalian mendapatkan hadis ini. Tidak ada yang bertanya seperti itu. Namun ketika mulai terjadi fitnah, berbagai macam fitnah, terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman, perang antara kubu Ali dengan Muawiyah, kemudian munculnya kaum zindiq, orang-orang yang pura masuk Islam, munculnya kaum Syiah Rafidah, Khawarij dan lain sebagainya, itu semua fitnah. Ketika munculnya fitnah tersebut, barulah kami mengatakan, sammu lana rijalakum. Sampaikan kepada kami, informasikan kepada kami dari siapa kalian mendapatkan hadis itu. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Kalau ternyata hadis itu diambil dari seorang ahli sunnah, maka kami akan dengarkan, kami akan terima hadisnya itu. Tapi kalau ternyata hadis itu diambil, diriwayatkan dari seorang ahli bid'ah, maka kami tidak akan mendengarkannya, tidak akan mengambilnya, akan kami tinggalkan. Ini di zamannya Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan sahabat, begitu juga tabi'in, sangat berhati-hati mengambil sebuah riwayat yang diklaim sebagai riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarangan. Ya. Makanya nanti akan dikenal ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada juga yang maudhu', ada yang lemah, ada juga yang palsu. Sebegitunya ulama ahli sunnah wal jamaah memberikan perhatian, benar-benar cermat dan teliti, sampai di taklif atau disusun buku-buku atau kitab-kitab khusus yang memuat biografi para periwayat hadis. Hingga nanti dari sana bisa menjadi referensi bahwa hadis ini kalau diambil dari si fulan, diriwayatkan dari si fulan, fulannya bagaimana, kekuatan hafalannya, kualitas agamanya, kesungguhannya, dan lain sebagainya. Kalau semua persyaratan itu lolos, maka hadisnya diterima. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Nah, ini semuanya merupakan upaya di dalam menjaga keutuhan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak ada di agama yang lain. Ya. Jangankan sunnah Rasulnya, kalau ada Rasul di agama yang lain, ya, agama yang non samawi, kitab-kitabnya saja sudah banyak versinya. Kalau kita jangankan kitab sucinya, sunnahnya saja sangat dijaga. Ya. Maka kita tidak boleh meragukan akan kebenaran dinul Islam. Hanya agama inilah yang dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelengkapannya, kesempurnaannya, tidak ada agama lain yang menandinginya atau bahkan yang mendekatinya. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat sebelumnya, terpeliharanya Al-Quran dan As-Sunnah tidak lepas dari perjuangan para sahabat Nabi SAW. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, ridwanullahi alaihim ajma'in, di dalam berdakwah dan menegakkan kebenaran. Sebagaimana tadi yang sudah dikisahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ya, betapa para sahabat, para tabi'in begitu selektif di dalam menerima sebuah kabar yang diklaim bahwa kabar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi teladan buat kita. Mereka saja yang zamannya masih dekat dengan zaman kenabian, masih dekat apa sudah jauh itu? Masih dekat, ya. Itu seselektif itu dalam menerima sebuah kabar yang diklaim bahwa itu dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Kita hidup di masa yang begitu jauh dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga potensi sampainya hadis-hadis palsu kepada kita lebih besar lagi.
Makanya hati-hati di dalam menerima sebuah kabar yang diklaim itu bahasanya dari Nabi SAW, ternyata bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau dalam perkara-perkara dunia saja kita mau hal-hal yang asli, yang original, masa iya dalam agama kita nggak mau selektif untuk menerima yang asli saja dari Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita jadi orang yang terhadap perkara dunia begitu selektif, tapi terhadap perkara agama begitu menggampangkan. Dikiranya semua hadis pasti sah dari Nabi Muhammad SAW. Tidak. Ada yang dari Nabi, ada yang bukan dari Nabi, tapi diklaim, diakui bahwa itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui hadis ini benar dari Nabi Muhammad SAW atau bukan dari beliau, maka kita bertanya kepada para ahlinya. Walhamdulillah, di sekeliling kita banyak asatidah yang bisa kita tanyai, yang kemudian mereka akan berusaha mencari tahu apakah hadis yang sedang ditanyakan itu benar dari Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Nah, seorang salafi, seorang ahlus sunnah harus punya sikap selektif seperti itu. Jangan seperti kebanyakan orang yang beragama modalnya hanya ikut-ikutan apa kata orang saja. Bahkan tidak sedikit juga yang modalnya hanya mengikuti hal-hal yang bersifat khurafat. Bukan lagi hadis palsu, tapi khurafat. Khurafat itu kan tidak dinisbatkan kepada Nabi. Modalnya hanya konon, katanya, dan seterusnya. Dan tidak dinisbatkan kepada Nabi. Itu saja dia percaya. Bagaimana kalau dia disodorkan sebuah hadis atau sebuah perkataan yang diklaim itu merupakan perkataannya Nabi Muhammad SAW, di mana ternyata itu bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang bersifat khurafat saja masih diterima. Padahal hal yang bersifat khurafat itu tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau yang disodorkan kepadanya adalah sebuah ucapan, sebuah ajaran yang diklaim bahwa itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW, padahal bukan. Pasti dia lebih percaya lagi. Dia tertipu, lebih tertipu lagi. Ya. Hendaknya kita menjadi seorang muslim yang benar-benar cerdas, ya, selektif di dalam menerima amaliyah-amaliyah. Begitu juga keyakinan-keyakinan. Berusaha kita memastikan bahwa apa yang kita amalkan, yang kita yakini itu benar, bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in dan ulama yang menetapi jalan, yang menetapi manhaj salafus saleh. Mereka mengajak manusia kepada agama ini. Mereka berjihad fi sabilillah, tampil membela al-haq. Mereka merintis jalan agar mudah ditempuh oleh umat manusia untuk mendengar suara al-haq. Dan setiap ada ulama yang meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan generasi yang baru. Mereka adalah penerus terbaik yang mewarisi generasi salaf terbaik. Selalu begitu, ya. Akan ada orang-orang yang melanjutkan tongkat estafet dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang ini sudah menjadi janji dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama Taifah Mansurah, dengan nama Firqah Najiyah, dengan nama Ahlul Hadis, dengan nama Ahlul Athar, itu akan terus ada sampai datangnya hari kiamat. La tazalu ummatun ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada satu golongan dari kalangan umatku ini yang terus konsisten di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. Orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang merendahkan mereka itu sama sekali tidak mempengaruhi mereka. Ya, mereka orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala akan terus ada di mana saja, kapan saja, dan tidak mengenal jumlah. Banyak ataupun sedikit, yang jelas mereka akan terus ada hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya putusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, membangkitkan, mengeluarkan untuk umat ini
pada awal setiap 100 tahun orang yang mentajdid agama mereka. Mentajdid sekalipun dalam bahasa atau dalam makna harfiahnya memiliki arti memperbaharui dari kata jaddada yujaddidu tajdidan, membuat sesuatu menjadi baru, bukan berarti membawa hal yang baru yang tidak pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajdid kata para ulama maksudnya adalah tasfiyah, memurnikan lagi, mengembalikan lagi kepada ajaran yang asli dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan akan terus ada, ya. Sebagian ulama mengatakan di antara mujaddid tersebut adalah Al-Hasan Al-Basri. Ada juga yang mengatakan sebagian yang berikutnya adalah Muhammad bin Sirin. Sampai pada akhirnya juga termasuk Muhammad bin Abdul Wahhab. Rahimahumullahu jami'an. Ya, namun demikian, kita tidak memiliki tugas juga kapasitas untuk saling mengklaim siapakah mujaddid tersebut. Yang jelas seorang mujaddid adalah seorang yang melakukan tasfiyah, ya, dalam skala yang besar. Pembaharuan dalam artian pemurnian, bukan membawa sesuatu yang baru, ajaran yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan suatu hal yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada di kalangan umat ini, yang mentajdid, yang mentasfiyah, yang memurnikan lagi ajaran agama ini dari noda-noda yang sudah mengotorinya. Entah itu noda kesyirikan, entah itu noda kebid'ahan, entah itu noda kemaksiatan, akan selalu ada. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan pada setiap masa yang kosong dari para rasul, pewaris yang terdiri dari para ulama yang berdakwah dan mengajak orang yang sesat kepada hidayah Allah. Ini merupakan nikmat Allah. Nyaris tidak ada satu masa yang kosong dari adanya seorang pendakwah. Kalau di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, jangankan pendakwah, bahkan sampai ada masa kekosongan risalah yang disebut dengan zaman fatrah, ya, yang disebut dengan zaman fatrah, masa kekosongan, di mana seorang hamba hidup, dia tidak mendapatkan atau menjumpai syariat yang sebelumnya karena sudah terlalu jauh, hingga syariat itu pun hilang, dan ia pun belum berjumpa dengan Rasul yang baru. Karena memang belum diutus. Masa itu dikenal dengan masa fatrah. Ya. Kalau di umat Nabi Muhammad SAW ini, jangankan kehilangan syariat, kehilangan seorang da'i saja tidak ada, alhamdulillah. Akan terus selalu ada para pendakwah-pendakwah yang melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang beliau katakan sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, tidaklah juga mewariskan dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu saja. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil bagian warisan itu, yaitu mengambil ilmu yang ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, bagian yang sangat menguntungkannya. Dan ini, peluang ini terbuka untuk siapapun. Siapa saja yang mau menjadi pewaris Nabi SAW, cukup baginya untuk meluangkan waktu untuk belajar agama. Dan harusnya kita mau jadi pewaris Nabi. Kalau orang ditawari, mau tidak kamu jadi pewaris orang terkaya di dunia ini? Siapa orang terkaya sekarang? Pokoknya paling kaya lah, ya. Pasti mau, ya. Pasti mau. Karena dia tahu yang ditinggalkan orang kaya itu adalah harta. Tapi ketika ada peluang menjadi pewaris Nabi, masih banyak yang belum mau. Masih banyak yang belum minat. Padahal tentu, ya, dari segi kemuliaan, dibandingkan seorang pewaris yang paling kaya di dunia ini, tetaplah pewaris para nabi adalah lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan peluang ini terbuka untuk siapa saja. Siapa saja yang mau belajar, siapa saja yang mau mendalami ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pewaris beliau sallallahu alaihi wasallam
dan itu juga menjadi tugas kita. Karena belajar merupakan hal yang beliau juga wajibkan bagi kita semua selaku mukmin, selaku muslim. Mereka tabah dan sabar dalam menghadapi bermacam-macam tantangan dan ujian untuk menghidupkan mereka yang mati hatinya dengan kitabullah dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang suatu hal yang juga diwariskan oleh para al-anbiya war rusul, di mana mereka di dalam dakwahnya tabah, teguh dan sabar sekalipun banyak hal yang menghalanginya. Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Dan sungguh rasul-rasul yang dahulu didustai, namun mereka tetap bersabar atas kedustaan yang diarahkan kepada mereka, ya, dan atas segala gangguan yang diarahkan kepada mereka juga. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan Allah kepada kami, kepada mereka maksudnya, ya, sampai pertolongan kami datang kepada mereka, para utusan Allah tersebut. Maka bagi seorang dai, dan kita semua dai minimal buat keluarga kita masing-masing, hendaknya banyak-banyak meneladani dakwahnya para anbiya dan rasul dengan cara membaca sirah mereka, perjalanan hidup serta dakwah mereka, agar bisa menjadi motivasi buat kita di dalam semangat menyampaikan dakwah kepada keluarga. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berusaha sampai detik akhir untuk mendakwahi putra beliau, walaupun pada akhirnya putranya menerima atau menolak. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, saya akan lari ke atas gunung. Gunung itu akan melindungi saya dari banjir besar ini. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Ya, wahai anakku, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Nabi Ibrahim juga mendakwahi ayah beliau, walaupun beliau disikapi dengan sikap yang sebenarnya menyayat hati, ya. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Ibrahim, kalau kamu enggak diam, ya, kalau kamu enggak sudahi ajakanmu ini, la arjumannak, aku akan lempari kamu dengan batu. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku sendiri. Ya, sampai begitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus asa untuk terus mendakwahi ayahnya, ya. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahi kaumnya dan paman beliau Abu Thalib sampai detik-detik akhir beliau tetap mendakwahinya. Maka kita mungkin ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kelakuan putranya yang ada-ada saja. Ya, selesai dari masalah ini, ganti masalah itu. Masalah itu belum selesai, muncul masalah yang baru. Jangan bosan-bosan, jangan juga nyerah untuk terus mengingatkannya, menasehatinya. Karena yang menjadi kewajiban kita dan tugas kita adalah menjelaskan, sambil terus mendoakan kebaikan buat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, selama dia juga masih hidup, selama itu juga dakwah itu, nasihat itu masih terus harus disampaikan, ya. Dan selama itu juga peluang diterimanya, didengarkannya nasihat atau dakwah kita masih terbuka. Jangan menyerah, ya, kemudian mengatakan udah capek, ya. Saya enggak kurang-kurang nasihati dia. Saya enggak kurang-kurang ingatkan dia, enggak. Ya, tetap ingatkan, perkara diterima atau tidaknya itu merupakan wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, sambil kita doakan. Menjadikan terbuka mata mereka yang buta, sehingga tidak sedikit dari mereka yang hatinya telah mati terbunuh oleh iblis kembali dihidupkan, dan banyak dari mereka yang sesat dan kebingungan kembali mendapatkan petunjuk. Ini semuanya merupakan buah daripada sabar dalam berdakwah, ya, sabar dalam berdakwah. Dan kita pernah menyampaikan, ya, bahwa buah daripada dakwah itu enggak selalu harus kita lihat ketika kita masih hidup. Terkadang buah daripada dakwah itu baru mulai terasa ketika yang mendakwahkan ini sudah meninggal, ya. Ketika yang menasehati ini sudah meninggal dunia, baru nasihatnya dulu berdampak positif kepada orang yang dia nasihati. Setelah meninggalnya, dakwahnya baru terasa, seperti
yang terjadi dalam kisahnya Ashabul Ukhdud. Ya, si pemuda itu setelah beliau meninggal dunia barulah dakwahnya membuahkan hasil, yaitu berimannya rakyat raja yang zalim tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Apakah ketika si pemuda ini, si dai ini masih hidup ataukah setelah dia meninggal dunia? Setelah dia meninggal dunia, ya. Setelah dia meninggal dunia. Jadi jangan tergesa-gesa menyimpulkan udah nggak bisa, ya. Udah nggak mungkin dan sudahlah nggak perlu lagi, nggak. Peluang itu masih ada, kesempatan itu masih ada. Ya, teruslah kita berusaha sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Alangkah baik warisan mereka untuk manusia. Tetapi sebaliknya sungguh buruk penerimaan sebagian manusia terhadap warisan mereka. Penerimaan di sini maksudnya ya bagaimana manusia merespon ya ajaran para nabi, ajaran para rasul, ajaran para dai. Enggak sedikit bahkan banyak boleh jadi manusia yang merespon dakwah yang hak tersebut dengan respon-respon yang begitu negatif, ya. Memfitnah, menuduh, menghina dan lain sebagainya. Padahal yang diinginkan oleh seorang nabi, yang diinginkan oleh seorang rasul, begitu juga yang diinginkan oleh seorang dai tidak lain dan tidak bukan hanya menyampaikan kebenaran hingga orang itu pun jadi tahu, ya, mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada hal lain yang diinginkan oleh seorang dai ilallah. Ketika dia mengajarkan ini dan itu, yang dia inginkan adalah orang bisa paham sebagaimana saya juga bisa paham. Orang bisa ngerti mana yang benar, mana yang salah sebagaimana alhamdulillah saya sekarang ngerti. Itu yang dia inginkan. Tapi anehnya, ajaibnya, respon orang itu ketika diberikan hal yang baik buat dia malah meresponnya dengan cara yang negatif, ya, meresponnya dengan cara yang negatif. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak seperti mereka sampai detik ini. Alhamdulillah tidak demikian. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang mengingatkan kita, ketika ada orang yang menasihati kita, dan harusnya kita begitu. Jangan jadi orang-orang yang anti nasihat hanya karena rasa gengsi, hanya karena rasa kesombongan, merasa lebih pintar, lebih senior dan lain sebagainya. Tidak boleh demikian. Lan yanalal ilma mustahin wala mustakbir. Al-Imam Mujahid mengatakan ada dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu. Seorang yang pemalu dan seorang yang sombong. Ya. Mau belajar tapi malu. Udah terlanjur tua misalnya. Wah, malu. Yang ngajar lebih cocok jadi cucu saya. Ya, akhirnya nggak jadi belajar. Atau juga sombong sama saja. Yang mengingatkannya, yang menasehatinya adalah putranya. Dia nggak mau dengerin. Tahu apa kamu? Ya, anak buah kencur aja ngomong. Ngenasihatin bapak, ya. Nggak kayak gitu. Ya, selama nasihat itu benar, ya, selaras dengan syariat Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita terima, dan itu justru menjadi teladan dari kita buat dia. Oh, ternyata bapak itu bukan orang yang gengsian untuk dinasihati, untuk dikoreksi, hingga dia pun juga akan menjadi pribadi yang lebih terbuka lagi untuk menerima nasihat dari orang lain ataupun dari kita. Para ulama itu telah tampil berperan menolak, ya, mencegah, menepis berbagai macam manipulasi kitabullah yang dilakukan oleh mereka yang melampaui batas. Manipulasi terhadap kitabullah itu maksudnya itu tadi yang kita sempat sampaikan di awal, tahrif ayat-ayat Allah. Tahrif itu artinya apa? Sarfu al-ma'na, memalingkan makna. Ya, memalingkan makna. Dari bersemayam dipalingkan jadi berkuasa misalnya, ya. Allah turun dipalingkan menjadi perkaranya yang turun, putusannya yang turun, ya. Allah datang dipalingkan jadi ampunannya yang datang, rahmatnya yang datang. Itu semua adalah tahrif, ya. Sarfu al-ma'na, memalingkan makna. Walaupun mereka menamainya dengan sebutan takwil, ya. Mereka menamainya dengan sebutan takwil. Ketahuilah, ya, takwil itu ada dua macam, ya. Ada takwil yang berarti tahrif,
yang dilakukan oleh mereka seperti tadi contoh yang sudah kita sebutkan. Ada ta'wil yang bermakna tafsir. Ya, ada ta'wil yang bermakna tafsir. Bermakna tafsir, ya. Maka ta'wil yang bermakna tafsir itulah yang dilakukan oleh salafun salih, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah buat Ibnu Abbas, apa doa beliau? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang faqih dalam agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil maksudnya ilmu tafsir. Maka kita akan bisa jumpai dengan begitu banyak dalam kitab-kitab tafsir ucapan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ta'wil ya yang dilakukan oleh para sahabat bermakna tafsir. Bersumber dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari mereka para sahabat, orang-orang yang memang mengalami ya turunnya wahyu tersebut, hingga ketika mereka menafsirkan pun tidak akan sembarangan. Ya, tidak akan sembarangan. Dan ucapan mereka juga menjadi rujukan. Ucapan mereka juga menjadi rujukan. Adapun tahrif, adapun ta'wil yang dilakukan oleh orang-orang belakangan, mengubah-ubah makna sifat Allah Subhanahu wa taala khususnya, bukanlah bermakna tafsir tapi bermakna tahrif. Ya, bermakna tahrif, mengubah, memalingkan makna ayat, dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian para ulama telah tampil menolak manipulasi kitabullah. Manipulasi ini tahrif, ya, yang dilakukan oleh mereka yang berlebih-lebihan melampaui batas, mencegah pemalsuan orang-orang yang bercimpung ke dalam kebatilan, serta menolak ta'wil. Ta'wil di sini coba apa kira-kira? Tahrif apa tafsir? Menolak ta'wil. Maknanya apa ta'wil di sini? Tahrif atau tafsir? Tahrif, ya. Yang digabung tahsir, ya. Tahrif sama tafsir digabung jadi tahsir, enggak. Tahrif. Jadi yang ditolak ta'wil yang ditolak di sini ta'wil dalam artian tahrif. Bukan ta'wil dalam artian tafsir, ya, bukan ta'wil dalam artian tafsir. Serta menolak ta'wil terhadap kitabullah yang telah diperbuat oleh orang-orang yang bodoh, ya. Ya jelas, kalau tafsir ya tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Ketika dilakukan oleh orang yang bodoh, tidak memiliki dasar, berarti bukan tafsir, berarti tahrif, ya, mengubah-ubah. Yang mengibarkan bendera kebid'ahan dan melepas tali pengikat fitnah. Mereka orang-orang yang berselisih tentang kitabullah sekaligus menyelisihinya. Mereka bersepakat untuk memisahkan diri dari kitabullah dengan membahas Allah tentang kitabullah tanpa ilmu. Ya, bahkan belakangan ini kan lagi viral, ya, seorang dai yang mengajak selalu kepada ilmu filsafat, ya, kepada ilmu mantik. Ya, seakan-akan memang kedua ilmu itulah yang menentukan kita itu bisa paham kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh umatnya, menganjurkan umatnya untuk memahami firman Allah, dan sabda-sabda beliau menggunakan filsafat dan mantik sebagai referensi. Ada perintah dari Nabi seperti itu? Tidak ada, ya. Yang ada, pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, ya. Begitu juga yang ada adalah hendaknya kita meneladani para sahabat, bukannya malah kepada ilmu orang-orang atau ilmu yang berasal dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu filsafat itu berasal dari mana? Dari Yunani. Apakah orang-orang Yunani dulunya atau mungkin sekarang, ya, dulunya apakah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Malah dijadikan rujukan untuk memahami firman-Nya Allah, untuk memahami sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan juga upaya yang sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Mereka menyampaikan pendapat dan ucapan ucapan yang mengandung syubhat, yang membingungkan dan mengecoh orang-orang awam. Ini juga nih, ya, dari dai-dai yang viral itu. Katanya ahlu sunnah, ya, atau dalam hal ini salafi, anti terhadap ta'wil.
Benar enggak anti terhadap takwil ayat-ayat sifat? Kita bilang iya, kita tidak takwil ayat-ayat sifat. Ya. Kemudian dia coba sebutkan sebuah contoh. Sebutkan sebuah contoh. Oke, kalau kalian memang wahai salafi, ya mereka nyebutnya enggak salafi tapi apa? Wahabi begitu ya. Enggak mentakwil ayat sebagaimana kami mentakwil ayat, coba jelaskan kepada kami makna firman Allah, nasullaha fanasiyahum. Allah, mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Coba kalian takwil enggak ayat ini? Kalau kalian enggak takwil, berarti kalian mengatakan Allah lupa. Kalau kalian enggak takwil, berarti kalian mengatakan Allah lupa. Berani kita mengatakan Allah lupa? Enggak mungkin lah. Bahkan sifat lupa termasuk sifat yang Allah nafikan dari dirinya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Rabbku tidaklah akan salah dan tidaklah akan lupa. Terus gimana kalau kalian tidak mau mengatakan lupa? Apa menurut antum makna lupa di situ? Apa? Coba aja, coba, nggak apa-apa. Nggak diapa-apain. Hah? Apa? Apa kira-kira lupa di situ? Hah? Mengesampingkan. Apa lagi? Hah? Selain mengesampingkan, mengabaikan, ya kan? Mengabaikan. Tuh, ternyata kalian juga takwil kan? Ternyata kalian juga takwil. Kalau kalian nggak takwil, kalian berarti mengatakan Allah lupa. Dan itu sangat fatal kesalahannya. Akhirnya kalian beralih dari lupa ke makna yang lain. Apa tadi? Mengabaikan, mengesampingkan, membiarkan, tidak memperdulikan. Nah itu kalian juga takwil ternyata. Ini kalau didengar oleh kita-kita yang belum paham bahasa Arab, walhasil, iya. Buktinya tadi ada yang manggut-manggut sebagian tuh, ya. Iya juga ya begitu, ya. Iya juga. Maka kalau kita paham, ini bukan takwil namanya. Takwil dalam artian tahrif, bukan. Ini juga tafsir. Karena nasiya, lupa, nasiya dalam bahasa Arab lupa, di antara maknanya adalah ahmala, mengabaikan. Coba dicek di kamus-kamus bahasa Arab. Arab, terjemahannya Arab ya, bukan Arab terjemahan Indonesia. Arab diterjemahkan ke Arab, ya. Pasti akan kita jumpai di sana bahwa di antara makna nasiya, yang Indonesianya adalah lupa, maknanya adalah ahmala, mengabaikan. Jadi ketika kita menafsirkan nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Kita tafsirkan jadi mereka mengabaikan Allah, Allah pun mengabaikan mereka. Ini tahrif atau bukan tahrif? Bukan tahrif. Kenapa? Karena kita kembalikan ke makna bahasanya yang asli, yaitu bahasa Arab. Di mana di antara makna kalimat nasiya adalah ahmala. Kalau nggak percaya nanti dicek coba, ya. Lihat ke kamus yang Arab ke Arab, bukan Arab ke Indonesia. Nah, kalau seperti ini bukan takwil, ya. Ini bukan takwil. Nah, ucapan seperti ini kalau didengar oleh orang Arab, orang awam, ini akan menjadi suatu hal yang bersifat syubhat. Oh iya. Ternyata kita sebagai salafiyin, ya, atau Wahabi dalam versi mereka juga melakukan takwil. Jadi sama aja kita sama mereka dong, ya. Terus ngapain selama ini kita mengingkari takwil mereka? Ketika mereka mentakwil istawa jadi istaula misalnya, bersemayam menjadi berkuasa, itu kan kita ingkari. Kok kita ingkari sih? Ternyata kita juga melakukan takwil. Walhasil akan terus diterima takwil seperti itu. Gara-gara kemakan syubhat, ya, gara-gara kemakan syubhat. Nah, sinilah pentingnya kita terus belajar, ya. Dan jangan sok-sokan dengerin dai-dai yang sering bawakan syubhat, ya. Kalau di sini syubhatnya dibawakan, tapi jawabannya juga dibawakan, ya. Enggak syubhatnya doang, ya. Syubhatnya dilemparkan, kemudian dibiarin bingung sendirian, ya. Kapok saya. Kalau di sini enggak, alhamdulillah. Syubhatnya disampaikan, jawabannya juga diterangkan hingga tidak lagi menjadi syubhat. Ya, artinya sudah menjadi perkara yang jelas. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah orang yang sesat. Fitnah di sini juga maknanya adalah syubhat-syubhat orang yang menyesatkan, ya. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.